Informasi lainnya, saudara, sebanyak 527 orang di Kabupaten Jayapura, Papua diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis. Ke-527 orang itu terdiri dari balita, siswa PAUD, SD, SMP, SMA. Halo warga intelektual sekalian, wah gila. Luar biasa. Bayangkan ada sekitar 500-an anak yang diduga keracunan MBG, guys. Wow. Gila, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apa penyebabnya? Apa faktornya? Apakah ada solusi lain gitu? Disclaimer on ya, saya tidak memojokkan MBG di sini ya. Saya bukan pembenci Pak Prabowo. Saya bukan pendukung Pak Prabowo juga gitu. Saya benar-benar netral di sini ya. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Ini nggak ada kepentingan politik ya. Ini murni ya kepentingan masyarakat kita. Artinya gini, kalau saya perhatikan di Konoha itu, kalau kita mengkritik MBG, kita dianggap pro Anies lah gitu ya, pro Ganjar lah. Nggak ada kepentingan lain di sini. Kalau boleh jujur, kemarin saya itu golput, guys. Jangan ditiru ya. Gua golput, nggak pilih siapa-siapa ya. Jadi disclaimer dulu ya, saya tidak ada kepentingan apapun ya. Kepentingannya itu untuk mengatakan yang sebenarnya gitu, bukan mendukung Pak Prabowo, membenci Pak Prabowo, nggak ada urusannya. Jadi gini, kenapa sering terjadi yang namanya dugaan keracunan MBG di Konoha? Apa alasannya? Ada banyak faktor ya. Ada yang mengatakan bahwa ini faktor daripada mikroba gitu ya. Ada zat-zat tertentu yang diduga terkontaminasi dengan makanan sehingga terjadi yang namanya dugaan keracunan ya. Itu yang pertama. Kemudian ada yang mengatakan karena rantai pasokan makanan. Artinya gini, kita beli makanan di pasar, belanja dan sebagainya itu kan waktunya itu kan lama gitu ya. Dugaannya ada yang mengatakan itu dimasak sekarang besoknya baru dikasih gitu ya. Itu mempengaruhi gitu ya. Apakah basi itu juga mempengaruhi sehingga ada dugaan keracunan gitu? Itu juga mempengaruhi, guys. Ada banyak faktor ya. Kemudian kebersihan ya, air dan lain sebagainya. Itu harus diperiksa ya. Artinya saya tidak mengatakan bahwa MBG itu buruk. Saya tidak mengatakan seperti itu. Jangan langsung berpikir yang negatif dulu ya. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi apakah ada solusi lain gitu ya? Saya tidak mengatakan hentikan MBG sekarang juga, enggak. MBG itu tujuannya baik. Tapi yang jadi masalah itu adalah pelaksanaan di lapangan yang tidak baik gitu. Ada yang dikorupsi, ada yang segala macam gitu ya. Tujuannya baik sebenarnya. Tapi gini, apakah ada solusi lain gitu? Ya boleh-boleh aja sebenarnya kalau kita pengen gitu. Bukan berarti saya membenci Pak Prabowo ya. Disclaimer ini sensitif ya, karena kalau kita mengkritik Pak Prabowo biasanya pendukungnya akan marah-marah. Jangan berpikir yang aneh-aneh dulu ya. Gini, sebenarnya solusinya itu banyak cara ya, nggak hanya MBG. Bisa dengan cara misalnya memperbaiki pendidikan gitu. Yang paling urgent itu kan memperbaiki pendidikan. Pendidikan kita itu diperbaiki seperti misalnya sertifikasi guru, gaji guru dinaikkan boleh lah 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Tapi dengan cara atau syarat tertentu, misalnya ya harus ada kriterianya, misalnya ya guru-guru yang berkualitas ya itu yang dikasih gaji guru. Kalau misalnya mengatakan bagaimana dengan guru honorer, saya tuh agak beda pendapat dengan guru honorer ya. Guru honorer itu kan bukan diangkat sama pemerintah, beda sama PNS gitu, beda. Kalau honorer itu kebijakan dari pemerintah daerah atau Pemda, yang ngegaji mereka itu ya pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Beda, honorer itu beda dengan pemerintah pusat, biar kita pahami gitu ya. Jadi honorer itu kan masuk, saya tidak memojokkan guru honorer di sini ya, mohon maaf ya. Siapa tahu ada yang punya keluarga guru honorer. Guru honorer itu kan tidak melalui seleksi ya. Ini yang jarang kita pahami. Kita kan selalu mengatakan naikkan guru honor, naikkan guru honor. Guru honor itu kan nggak melalui seleksi. Guru honor itu biasanya melalui orang dalam. Lah, kok orang dalam? Gue udah buktikan sendiri. Gue pernah melamar guru honor ke sekolah-sekolah, tapi gue nggak kenal sama kepala sekolahnya, gue nggak kenal sama orang dalam di situ. Gue nggak bisa jadi guru honor, coy. Gue pernah udah nyoba sampai 3-4 kali itu ya ke sekolah yang berbeda-beda, nggak berhasil. Bahkan gue sampai ngasih lamaran tuh ya, lamaran S1, tapi tetap ditolak juga karena nggak ada orang dalam. Jadi guru honor itu bisa dikatakan mereka
bekerja itu karena faktor orang dalam, bukan karena faktor daripada skill mereka. Bukan berarti saya mengatakan guru honor itu skillnya itu di bawah rata-rata, tidak bagus. Ada juga yang bagus. Tapi ya daripada kita fokus pada guru honor, ya kan banyak tuh warga Konoha yang mengatakan ya lebih baik naikkan guru honor daripada MBG. Ada yang mengatakan seperti itu. Menurut saya pribadi ini bukan apple to apple. Ya solusi dari saya itu ya lebih baik semua guru-guru di Konoha itu diseleksi ulang gitu. Tapi itu butuh effort, butuh biaya yang sangat luar biasa. Kemudian gajinya dinaikkan. Gak ada istilah guru honor gitu. Semua guru itu outsourcing gitu ya. Misalnya nih per 5 tahun, sama seperti guru yang di Jepang. Lebih baik outsourcing daripada PNS gitu. Kalau PNS itu kan mereka kan berpikirnya gini, ya gue nggak ngajar juga kan nggak ngaruh sama gue. Ya kan? Maksudnya gue serius ngajar sama nggak ngaruh kan. Ya kan? Karena dipengaruhi oleh apa? Ya gue kan udah PNS nih. Ya gue mau main-main, mau apa juga nggak ngaruh gitu. Ya, mau anak-anaknya bodoh juga nggak ngaruh. Gue kan udah PNS. Nggak semua guru seperti itu ya, nggak semua guru di Konoha seperti itu ya. Sehingga muridnya nggak terlalu diperhatikan gitu. Mereka nggak peduli yang namanya kecerdasan anak, mereka nggak peduli yang namanya nilai anak mau bagus mau nggak, bodoh amat. Mereka lebih peduli dengan yang namanya ya penting gue tiap bulan dapat duit gitu. Ya ini permasalahan yang pelit ya kalau kita bandingkan yang namanya MBG dengan guru ya. Solusi dari saya itu lebih baik seperti Jepang aja gitu ya. Guru-guru di Jepang itu outsourcing, tapi gajinya 3 kali lipat. Misalnya nih, sekarang gaji guru berapa sih? Ya katakanlah rata-rata 7 juta, 5 juta lah, 5 sampai 7 juta gitu ya. Ya baru masuk gitu ya. Ya udah naikin aja sampai 15 juta gitu. Atau 20 juta gitu. Ya kan? Tapi syaratnya outsourcing. Nggak ada yang namanya PNS-PNS-an lagi gitu. Supaya apa? Supaya adil. Itu lebih adil menurut saya pribadi. Itu lebih adil dan beradab. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan itu justru zona nyaman itu yang bikin pendidikan kita tuh rusak. Seperti oknum guru ya, oknum guru PNS di Konoha itu kan mereka nggak semua tapi disclaimer on ya, nggak semuanya mereka itu punya passion untuk mengajar, enggak. Ada juga yang gimana supaya dapat kerja, ada yang seperti itu. Nggak semuanya punya passion dapat jadi pengajar atau guru, enggak semuanya seperti itu. Sama seperti guru honor juga akan terpaksa gitu ya. Nggak semuanya guru honor itu cocok mengajar, nggak semuanya. Ada juga guru honor itu cara ngajarnya nggak bagus gitu ya. Menurut data, kita bicara by data ya, menurut data, hanya sekitar 20-30% guru-guru di Konoha itu yang layak mengajar. Termasuk guru-guru honor. Jadi jangan beranggapan bahwa guru honor itu suci gitu. Jangan menganggap bahwa itu suci gitu, wow gitu. Ya, jadi jangan membandingkan guru honor dengan MBG ya. Karena kalau saya perhatikan di Konoha itu ada logical fallacy seperti itu ya, atau perbandingan yang tidak setimpal gitu. Jadi lebih baik ya bolehlah ya meniru juga nggak jadi masalah gitu ya. Saya bukan pendukung Ganjar ya. Misalnya internet gratis gitu, lebih boleh seperti itu. Karena kita tuh sebenarnya nggak kelaparan sebenarnya. Warga Konoha itu nggak kelaparan. Yang jadi permasalahan Konoha itu bukan kelaparan, tapi yang kita konsumsi itu nggak bergizi, itu yang jadi permasalahan. Maksudnya gini, kita kan nggak mau makan ikan itu karena ikannya banyak durinya kan, atau pahit kan. Anak-anak muda kan nggak suka makan ikan kan. Tapi yang paling banyak vitaminnya itu kan ikan kan, seperti ikan salmon misalnya. Kita lebih suka makan bakso misalnya, padahal kan bakso nggak ada vitaminnya. Kemudian makanan-makanan yang tidak bervitamin ada banyak tuh ya. Gorengan misalnya, kita lebih memilih gorengan kan makan daripada makan ikan yang pahit-pahit ya. Itu kan yang jadi permasalahan. Ya, sebenarnya kita tuh bukan kekurangan atau kelaparan, bukan. Kita salah memilih makanan sebenarnya. Ini jarang dibongkar ya. Jadi MBG itu sebenarnya bukan menutupi orang yang stunting gitu ya, bukan. Untuk mencegah kelaparan, gitu. Untuk mengurangi jajan bolehlah gitu MBG. Ya, makanannya juga sama sebenarnya itu. Kadang juga nggak bergizi gitu, nggak bergizi-gizi amat juga sebenarnya. Nggak semuanya tapi disclaimer ya. Tapi rata-rata seperti itu. Jadi gini, kalau kita bicara masalah gizi,
Warga Konoha itu kan paling banyak makan nasi. Jadi sebenarnya nggak boleh kita makan nasi 3 kali sehari. Kalau boleh jujur, secara gizi ya, ini menurut data ya, data dari penelitian ya, kita nggak boleh makan nasi 3 kali sehari. Kita tuh secara tidak langsung kelaparan ya, busung lapar secara tidak langsung kalau kita makan nasi gitu. Makan nasi terus maksudnya. Boleh makan nasi tapi porsi sedikit, jangan banyak gitu. Ya, sedikit aja, jangan kebanyakan. Kita kan kebanyakan makan nasi kan, lauknya sedikit. Kita secara tidak langsung kenyang tapi kekurangan gizi gitu. Kenyang tapi kekurangan gizi itu yang dialami oleh warga Konoha. Anak-anak kecil di Konoha itu bisa stunting ya, kemudian bodoh ya, karena dipengaruhi oleh nutrisi yang kurang sama otak gitu. Karena dipengaruhi oleh kebanyakan makan nasi gitu. Nggak makan yang lain-lain. Nasi doang yang dimakan gitu. Dicampur kuah misalnya. Ya, makan sayur susah gitu ya. Kemudian makan ikan susah karena pahit gitu, sayur nggak enak gitu. Jadi itu sebenarnya yang jadi permasalahan. Bukan benar-benar kelaparan gitu ya. Kita tuh sebenarnya nggak terlalu kelaparan amat gitu. Banyak makanan kok di Konoha. Tapi kan cara memilih makanan kita tuh beda gitu. Susah kita cara memilih makanannya. Itu yang jadi permasalahan. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan ya. Saya bukan pendukung siapa-siapa di sini ya. Tujuan saya itu baik gitu ya. Itu yang ada di pikiran saya gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau saya perhatikan tuh solusi yang paling masuk akal itu seperti solusi yang dikatakan oleh Pak Ahok. Ya udah kasih aja duitnya sama orang tuanya. Ya kalau orang tuanya nggak mempergunakan duit tersebut beli makanan, ya udah orang tuanya yang ditegur gitu ya, disanksi gitu. Kalau anaknya itu nggak bawa makanan ke sekolah gitu ya, biar anak itu bawa bekal ke sekolah gitu, itu jauh lebih bermanfaat menurut saya pribadi, karena orang tua itu rata-rata sayang sama anaknya gitu. Ada duit MBG tapi nggak dikasih sama anaknya, itu kan menurut saya pribadi sangat-sangat ini sekali ya, sangat-sangat tidak bagus sekali ya. Tapi kalau misalnya ini ada peraturan seperti itu, dapur MBG kan sudah kepalang dibangun ya, itu kan bisa ini juga ya, bisa masalah juga gitu kalau bangun dapur MBG tapi tidak dapat apa-apa gitu ya. Maksudnya itu kan merusak juga gitu ya, habisin duit gitu ya kan, habisin dana ya, ujung-ujungnya duit masyarakat pajak kita juga yang dihancurkan ya, dihabiskan. Jadi pemborosan pajak juga gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa MBG itu tidak penting. Penting ya, karena itu bagian daripada pajak kita. Siapa aja boleh ngomong MBG, asal jangan ada kepentingan politik ya. Saya nggak ada kepentingan politik gitu ya. Saya bukan pro-proan gitu ya. Saya tidak pro siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Saya benar-benar netral gitu ya. Saya golput kemarin ya. Jangan ditiru ya. Itu kalau solusi dari saya pribadi ya. Itu solusi kedua. Kemudian solusi selanjutnya itu ya lebih baik uang sekolah digratiskan semuanya sampai sarjana gitu. Lebih baik seperti itu daripada ya mengurusi hal seperti ini. SPP itu lebih ini ya, lebih penting gitu ya. Kemudian kita bisa nge-hire guru dari luar gitu ya, memperbaiki pendidikan kita, itu jauh lebih bagus gitu. Walaupun ada yang mengatakan kita tidak akan bisa belajar kalau kondisi kelaparan. Sebenarnya kita nggak kelaparan amat ya. Ada juga yang kelaparan, tapi nggak kelaparan amat. Kalau mau yang MBG itu dikasih sama orang yang benar-benar kelaparan gitu ya. Seperti misalnya gembel-gembel gitu, bukan orang kaya. Anak orang kaya dikasih MBG kan mubazir ya. Nyari tuh ya orang-orang yang misalnya nih di kolong-kolong jembatan gitu ya. Nyari aja gitu ya, yang kelaparan gitu. Itu lebih bagus ya daripada ngasih ke sekolah semuanya gitu. Itu lebih bagus guys daripada seperti itu ya. Ya menurut kalian gimana? Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Ada yang menyimpulkan ya. Saya tidak mengatakan saya yang paling benar ya. Boleh dibantah juga. Saya bukan pro-proan, saya juga tidak fanatik ya. Boleh-boleh aja. Mari kita berdiskusi secara ilmiah. Ya, jangan sedikit-sedikit, oh kamu pro itu, pro ini. Enggak guys. Saya enggak pro-proan di sini ya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Ada yang menyimpulkan. Jadi semoga tidak ada kejadian seperti ini lagi ya. Jangan saling menyalahkan satu sama lain. Oh MBG itu sesat, MBG segala macam. Ya mau gimana lagi ya kan? Ya gitu-gitu Pak Prabowo yang milih masyarakat kita juga kan. Sekali-sekali salahkan yang memilih dong. Jangan salahkan yang ini ya.
yang presidennya. Presiden itu kepilih karena apa? Karena masyarakat kan. Ya, oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga pecinta MBG, salam rasional.